dipersembahkan oleh Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. 2 minggu sudah perang di Timur Tengah memanas. Kini Iran memperingatkan warga di Uni Emirat Arab agar menjauhi sejumlah fasilitas pelabuhan dan lokasi yang disebut sebagai tempat persembunyian Amerika. Perang AS Israel-Iran kian meluas. Terbaru, juru bicara Markas Komando Militer Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfakari, melalui siaran televisi pemerintah Iran, Sabtu waktu setempat meminta warganya di Uni Emirat Arab untuk menjauhi pelabuhan. Iran menuduh Amerika Serikat menyerang wilayah Abu Musa serta menghancurkan target militer di Pulau Kart, pusat ekspor utama minyak Iran. Teheran mengakui adanya serangan namun menyatakan kerusakan tidak signifikan dan memperingatkan akan meningkatkan penggunaan senjata yang lebih kuat serta menyebut sebagian wilayah Uni Emirat Arab sebagai target yang sah. سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. ان الله عزیز ذو انتقام. Sementara serangan Iran terus digencarkan, Amerika Serikat justru mengklaim akan segera membuka jalur Selat Hormuz. Donald Trump membenarkan rencana Angkatan Laut AS yang akan mengawal kapal tanker melewati Selat Hormuz. Trump bilang rencana itu akan segera terwujud, karena Trump mengklaim bahwa pasukan tentara Iran telah habis. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. Serangan Iran yang terus dilakukan dan akan dibukanya Selat Hormuz oleh Amerika, dosen sekaligus Kepala Departemen Hubungan Internasional UGM, Rintri Nurhayani bilang, Amerika ingin mendominasi kendali penuh Selat Hormuz, namun di sisi lain, posisi Iran juga semakin kuat untuk melakukan serangan balik ke Amerika Serikat dan Israel. Saya kira Amerika Serikat berkeinginan untuk bisa mengambil kendali atas Selat Hormuz. Tetapi apakah ini memungkinkan atau tidak, kita perlu melihat perkembangan dalam hari-hari ini. Menguasai karena memang mereka yang memiliki selat tersebut, sedangkan kemudian Amerika Serikat saat ini sedang mengajak negara-negara sekutunya untuk perlahan-lahan juga mendukung posisi Amerika Serikat atas Selat Hormuz ini. Cyber begitu ya, psychological war, untuk kemudian ia ingin menyampaikan bahwa saat ini mereka lah yang sedang atau mulai untuk mengambil alih ke posisi begitu. Tetapi yang saya lihat sebenarnya sebaliknya, bahwa Iran sendiri masih memiliki kekuatan yang ditunjukkan dengan dia masih bisa memberikan serangan-serangan ke Israel, kemudian juga ke beberapa military base-nya Amerika Serikat, sehingga klaim itu saya kira menurut saya hanya klaim dari Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa dia mulai unggul, dan kemudian dia bisa mengklaim bahwa Amerika Serikat lebih unggul dibandingkan Iran yang selama ini menurut dia dalam posisi Amerika Serikat menjadi pengganggu ketertiban dan keamanan di Timur Tengah. Padahal justru sebaliknya, realita yang terjadi dengan Iran diserang oleh Israel dan Amerika Serikat justru posisinya adalah yang mengganggu atau mengancam perdamaian keamanan di Timur Tengah adalah Israel dan Amerika Serikat. 2 pekan sudah perang berkecamuk di Timur Tengah. Hampir 1.500 nyawa melayang, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perang akan usai. Berikutnya saudara, Iran terus melancarkan serangan balasan yang menargetkan fasilitas-fasilitas militer milik Amerika Serikat dan Israel. Pada Jumat, Korps Pengawal Revolusi Iran merilis rekaman gelombang peluncuran rudal ke-46 sebagai bagian dari operasi True Promise 4 atau Janji Sejati 4.
Pernyataan Korps Pengawal Revolusi Iran menyebut telah mengidentifikasi 10 tempat persembunyian pasukan Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Karena itu, peluncuran rudal gelombang ke-46 itu bakal menargetkan tempat-tempat yang sudah dipetakan tersebut. Sementara itu, sebuah drone menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, hari Sabtu waktu setempat. Api berkobar di gedung kedutaan besar AS di Baghdad dan memancarkan asap hitam. Kompleks kedutaan yang luas itu jadi salah satu fasilitas diplomatik AS terbesar di dunia. Kedubes AS di Baghdad telah berulang kali menjadi sasaran serangan roket dan drone yang diluncurkan oleh milisi yang bersekutu dengan Iran. Sementara itu, Komando Pusat AS membantah klaim Korps Garda Revolusi Iran soal serangan yang berhasil merusak kapal induk USS Abraham Lincoln. Rekaman yang dirilis oleh militer AS menunjukkan kapal induk USS Abraham Lincoln masih melakukan operasi dalam perang dengan Iran. Kantor berita Reuters mengatakan tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal dan lokasi video tersebut. Tidak ada versi video sebelumnya yang ditemukan secara online sebelum hari Jumat.